Hi everyone, this is Emma and welcome to my channel. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang damai, tenang, dan tentram setiap harinya di sepanjang tahun. Tapi tetap saja, dalam hidup tak semua yang kita inginkan akan tercapai. Ada hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, seperti bencana alam dan kematian. Pada video kali ini, mari kita sedikit mengenang kejadian-kejadian menyakitkan pada tahun 2021. Yang pertama, ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pada awal tahun, tepatnya 9 Januari 2021, kita menerima kabar bahwa pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta Pontianak hilang kontak. Setelah ditelusuri BNPB, polisi, TNI, dan warga setempat, pesawat itu jatuh di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Kementerian Perhubungan menyatakan jumlah manifest pesawat Sriwijaya Air SJ182 sebanyak 62, yang terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Pesawat ini take off dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dijadwalkan mendarat di Bandara Supadio, Pontianak pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, lalu hilang kontak di atas Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Pada hari jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, Direktur Utama Airnav Indonesia, Praminto Hadi Soekarno, mengungkapkan Air Traffic Controller atau ATC Bandara Soekarno-Hatta sempat memanggil pilot sebanyak 11 kali sebelum kecelakaan terjadi. Tak hanya itu, penerbangan lainnya seperti Garuda Indonesia juga mencoba berkomunikasi dengan SJ182. Namun, panggilan tersebut tak mendapat respon. Berdasarkan data tim SAR gabungan, puing pesawat tersebar di wilayah sebesar 8 meter dan panjang 110 meter pada kedalaman 16-23 meter. Puing-puing yang ditemukan mewakili seluruh bagian pesawat mulai depan hingga ke belakang. Temuan pada turbin pesawat juga menunjukkan konsistensi mesin masih hidup sebelum membentur permukaan air. Pada Senin 20 Desember 2021, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menargetkan investigasi terkait dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 bisa rampung pada pertengahan 2022. Yang kedua, ada bom Makassar. Tak habis-habis aksi terorisme di Indonesia. Kali ini terjadi pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar Minggu 28 Maret 2021. Ledakan itu terjadi pada pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Saat itu terjadi sirkulasi jamaah misa antara mereka yang sudah selesai lalu pulang dan mereka yang datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Irjen Merdisham menyebutkan ledakan tersebut memiliki daya ledak tinggi. Hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan pintu gerbang gereja dan kendaraan-kendaraan di sekitarnya, serta pecahnya kaca hotel di sekitar gereja. Ledakan diduga merupakan pengeboman bunuh diri yang menggunakan jenis bom panci. Pastor Wilhelmus Tulak dari Gereja Katedral Makassar menyebutkan 2 orang pelaku pengeboman datang mendekat ke pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor. Beruntung gerak-geriknya sudah dicurigai dan petugas keamanan gereja berhasil mencegahnya masuk. Akibat kejadian itu, 2 orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan kepolisian, pelaku diketahui merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Mereka terafiliasi dengan teroris yang melakukan bunuh diri di Jolo, Filipina. Para pelaku bom bunuh diri tersebut ternyata pasangan suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Pelaku tersebut berinisial L sebagai suami dan YSF sebagai istri. Sebelum melakukan aksinya, si suami telah menulis surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan ledakan bom tersebut adalah serangan bom bunuh diri yang menewaskan 2 terduga pelaku, sementara 20 petugas dan jemaat gereja mengalami luka-luka.
Yang ketiga, tenggelamnya KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 juga disebut sebagai Nanggala II, merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra tipe 209-1300. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal selam Nanggala merupakan buatan Jerman pada 1977. Kapal selam ini kemudian diserahkan pada TNI AL di tahun 1981. Di tahun yang sama, KRI Nanggala 402 resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan atau Alutsista. Nama Nanggala diambil dari senjata pewayangan Nanggala. Kapal selam ini memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Kapal selam ini bisa melaju dengan kecepatan kurang lebih 25 knot dengan mengandalkan mesin diesel elektrik. Setelah overhaul, kapal selam ini dilengkapi dengan teknologi terkini, juga persenjataan mutakhir seperti torpedo. KRI Nanggala dinyatakan tenggelam saat sedang latihan di utara perairan Bali pada 21 April lalu. Kapal tersebut membawa 53 prajurit TNI yang seluruhnya dinyatakan gugur. Pada tanggal 19-20 April 2021, yaitu saat keberangkatan TNI AL, yakni Koarmada II melaksanakan latihan L3 terpadu, salah satunya penembakan rudal C802. Dilanjutkan dengan menembakkan torpedo shoot kepala perang. Sebelum dilaksanakan penembakan kepala perang, dilaksanakan dulu pelaksanaan latihan penembakan torpedo shoot kepala latihan, yaitu pada tanggal 21 April 2021. Dan pada tahap latihan inilah terjadi musibah kecelakaan. Pada 21 April 2021, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 mulai melaksanakan proses menyelam. Saat itu masih terlihat oleh Sea Rider Kopaska, bagian dari kapal selam. Sampai sini, proses pelatihan masih berjalan lancar dan baik-baik saja. Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 belum muncul dan komunikasi tidak terjalin. Pada 5.16 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan proses sabluk. Berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan, Komando GT latihan melaksanakan tahap pencarian, di mana tahap prosedur sabluk adalah tahap apabila kapal selam tidak muncul pada waktu yang telah ditentukan, maka dilaksanakan pencarian oleh unsur-unsur yang lain. Proses pencarian memakan waktu mulai tanggal 21 April sampai 25 April. Pada 24 April pukul 3 sore, TNI AL menyatakan bahwa KRI Nanggala 402 dinyatakan subsunk atau tenggelam. Pada 25 April pukul 9.04, ROV KRI Rigel dan MV Swift Rescue milik Singapura mendapat kontak visual dari KRI Nanggala 402 pada kedalaman 838 meter. Pukul 6 sore, Panglima TNI Hadi Cahyanto memberikan pernyataan resmi bahwasanya KRI Nanggala 402 tenggelam dan mengakibatkan 53 prajuritnya gugur dalam latihan ini. Penyebab kapal selam hilang kontak diduga karena mengalami blackout sesaat setelah meminta izin menyelam. Akibatnya, KRI Nanggala 402 diduga tak terkendali sehingga jatuh pada kedalaman 600 hingga 700 meter. KRI Nanggala 402 diduga tak bisa melaksanakan prosedur kedaruratan saat terjadi blackout. Sebagai informasi, kapal selam memiliki tombol darurat untuk mendorong kapal selam supaya bisa muncul ke permukaan. Selain dugaan blackout, ditemukan tumpahan minyak di sekitar area tenggelamnya KRI Nanggala 402 oleh tim pencari. Kemungkinan tangki BBM-nya mengalami retak karena tekanan air laut. Yang keempat, letusan Gunung Semeru. Pada Sabtu 4 Desember 2021, sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Besukoboka, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebelum erupsi, Gunung Semeru sempat mengeluarkan lahar pada pukul 1.30 siang waktu Indonesia Barat. Kejadian ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan ribuan orang lainnya harus mengungsi. Selain itu, erupsi Gunung Semeru juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Tercatat ada 2.970 bangunan yang rusak, serta 62 fasilitas umum juga terkena dampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melaporkan bahwa Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin 20 Desember pukul 5.56 pagi waktu Indonesia Barat.
PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru menjadi level 3 atau siaga. Peningkatan status Gunung Semeru menjadi level siaga ini karena aktivitas vulkanik yang masih tinggi. Gunung api yang berada di Provinsi Jawa Timur ini dalam visualnya terlihat berkabut, bahkan asap kawahnya tidak dapat teramati. Namun gunung ini terlihat mengalami satu kali awan panas guguran dengan jarak luncur 3000 meter arah Besukan Kobokan dan satu kali awan panas guguran dengan jarak luncur 200 meter ke arah Curah Kobokan. Selain itu teramati api diam dan sinar api pada saat visual gunung api terlihat jelas. PVMBG melaporkan terjadi satu kali gempa awan panas guguran, 23 kali gempa guguran, 10 kali gempa hembusan, satu kali gempa vulkanik dangkal, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Masyarakat dan pelaku wisata disarankan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontar batu pijar. Itulah beberapa duka Indonesia yang terjadi di tahun 2021. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk selalu bersyukur dalam hidup. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.